Guru swasta yang ingin mendaftar P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja harus mengetahui persyaratan yang ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan membahas ya lagi-lagi tentang update perkembangan P3K dan CPNS di tahun 2024 teman-teman ya. Nah, seperti apa? Kita akan ulas bersama-sama teman-teman ya. Nah, sebelum kita ulas, alangkah baiknya teman-teman yang baru tahu channel ini dan baru bergabung silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan tentang kabar yang terbaru baik CPNS maupun P3K di tahun 2024. Oke, langsung saja teman-teman ya. Nah, di sini apakah guru swasta bisa ikut P3K 2024? Nah, ini cek aturannya teman-teman ya. Di sini guru honorer dapat menjadi aparatur sipil negara atau ASN apabila lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada seleksi tahun ini. Ada 1.031.554 formasi P3K yang akan dibuka. Nah, untuk formasi P3K ini disiapkan sebagai tindak lanjut melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 garis miring 2023 tentang ASN, yaitu dalam rangka penyelesaian penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah. Nah, kemudian walaupun begitu khususnya untuk P3K jabatan fungsional guru, tidak semua orang bisa mendaftarkan diri. Apakah guru swasta bisa mendaftar P3K 2024? Sekretariat Direktur Jenderal ya, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Temu Ismail menjelaskan apakah guru swasta bisa mendaftar P3K 2024. Nah, kemudian Temu Ismail mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu Kemenpan RB nomor 348 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 teman-teman ya. Nah, dia menerangkan hanya beberapa kelompok guru swasta yang dapat mendaftar P3K Guru 2024 teman-teman ya. Nah, sesuai dengan pengaturan yang ada di Kemenpan RB terkait dengan mekanisme P3K Guru, pelamar dari sekolah swasta yang dapat melamar hanyalah pelamar prioritas yang P1 teman-teman ya. Kata Temu Ismail melalui unggahan capaian Merdeka Belajar dan Seleksi ASN P3K Guru 2024 ya. Dalam Instagram Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Nunuk Suryani. Nah, siapa itu pelamar prioritas teman-teman ya? Pelamar prioritas adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru 2021 ya. Jadi teman-teman yang sudah ikut di tahun 2021 yang belum di instansi daerah dan belum pernah dinyatakan lulus P3K Guru periode sebelumnya. Nah, itu termasuk pada pelamar prioritas. Itu pun dengan persetujuan dari ketua yayasan yang di sekolah swasta dan apabila guru tersebut masih aktif mengajar ya. Jadi harus ada izinnya dari swasta tersebut. Nah, nanti ini akan diprioritaskan untuk pelamar di P3K tahun 2021 untuk guru teman-teman ya. Nah, persetujuan ini menurut Temu Ismail dikarenakan banyak keluhan dari yayasan yang kehilangan guru-guru terbaiknya setelah mengikuti seleksi P3K. Ditempatkan di sekolah negeri itu mengganggu proses pembelajaran di sekolah swasta. Nah, jadi memang banyak sekali yang dari swasta itu banyak keterima P3K otomatis dia meninggalkan di sekolah swastanya. Dia beralih ke negeri. Makanya dari yayasan itu harus mengeluarkan surat persetujuan yang nantinya biar bisa si guru tersebut untuk mendaftar P3K. Tapi itu susah sekali ya teman-teman ya. Tapi optimis saja ya teman-teman. Kemudian seleksi P3K Guru 2024, jika guru swasta sudah memenuhi kriteria pelamar prioritas dan lulus seleksi administrasi, maka dapat mengikuti seleksi kompetensi. Nah, seleksi kompetensi P3K Guru untuk pelamar prioritas menggunakan hasil seleksi 2021. Apabila pendaftar mempunyai sertifikat pendidik yang linier ya, yang linier artinya sama ya, semuanya bahasa Inggris ya, kualifikasi S1-nya, kemudian ada serdik atau sertifikat pendidik yang linier sama. Nah, nanti juga akan mendapatkan ya.
Nah, coba kita lihat jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kemendikbudristek, maka yang bersangkutan akan mendapat nilai paling tinggi sebesar 1000% dari nilai tertinggi kompetensi teknis. Nah, ini jadi otomatis langsung masuk ya teman-teman ya, tapi menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Kemudian pelamar dinyatakan lulus seleksi apabila berperingkat terbaik, apabila pelamar sudah ikut seluruh tahapan seleksi P3K 2024, tetapi tidak bisa mengisi kebutuhan, maka bisa dipertimbangkan untuk jadi P3K paruh waktu ya. Nah, tapi ini ada opsi 2 teman-teman ya. Opsi pertama memang kalau ini otomatis 1000% sudah lolos, tapi kalau tidak ada pengisian kebutuhan, maka dipertimbangkan untuk jadi P3K paruh waktu. Kemudian kebutuhan pelamar untuk menjadi P3K paruh waktu diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada Menpan RB teman-teman ya. Nah, kemudian di sini ada lagi teman-teman ya. Nah, ini ada 3 syarat guru swasta bisa daftar P3K Guru 2024 teman-teman ya. Nah, di sini guru swasta yang ingin mendaftar P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja harus mengetahui persyaratan yang ditetapkan. Sebab khusus guru swasta ada mekanisme tersendiri untuk mengikuti seleksi teman-teman ya. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek memastikan guru swasta berhak mengikuti P3K 2024 dengan aturan yang mengacu pada keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB nomor 348 tahun 2024. Tahun ini P3K 2024 direncanakan akan dibuka bulan September sehingga guru swasta bisa tahu dulu apa saja persyaratan daftar P3K dan mempersiapkan diri lebih dahulu teman-teman ya. Persyaratan guru daftar P3K 2024 yang pertama adalah masuk kategori P1 ya. Nah, yang dimaksud P1 itu apa teman-teman ya? Jadi Sekretaris Ditjen Guru dan Teknologi Pendidikan, Temu Ismail mengatakan ada pembatasan pendaftaran guru swasta dalam seleksi aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K 2024. Hal itu berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB nomor 348 tahun 2024. Guru yang dapat melamar dari sekolah swasta hanyalah pelamar prioritas yang P1 ya. Jadi yang P1. Nah, P1 itu adalah guru berstatus P1 atau prioritas 1 adalah mereka yang sudah lulus seleksi P3K pada 2021. Guru tersebut juga telah memiliki nilai di atas batas minimum atau melampaui passing grade. Nah, yang kedua adalah mendapatkan izin yayasan otomatis ya. Jadi swasta juga harus guru tersebut mempunyai izin ya atau surat dari yayasan. Meski sudah berstatus guru P1, guru swasta yang bisa mengikuti P3K Guru 2024 harus mendapatkan izin dari yayasan. Itu pun dengan persetujuan ketua yayasan seandainya memang ada di sekolah swasta dan apabila guru tersebut juga masih aktif mengajar ya. Temu menyebut hal ini diambil atas pertimbangan matang sebab banyak keluhan dari yayasan yang selama ini merasa gurunya banyak diambil oleh sekolah negeri. Nah, ini jadi semuanya ini memang susah ya juga ya teman-teman ya. Jadi memang swasta juga membutuhkan guru yang terbaik ya. Kemudian 3, membuat surat izin melamar. Nah, jadinya jika guru swasta sudah mendapatkan persetujuan yayasan untuk mengikuti P3K Guru 2024 harus membuat surat izin melamar pada seleksi P3K jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 dari kepala instansi, lembaga atau yayasan teman-teman ya. Nah, untuk persyaratan P3K Guru 2024 berikut persyaratan lengkap P3K JF ya, jabatan fungsional guru 2024 di bawah ini berdasarkan Kemenpan RB nomor 348 tahun 2024. Nah, yang satu pelamar merupakan yang pertama adalah pelamar prioritas ya, pelamar prioritas, kemudian guru ekstenaga honorer kategori 2 atau XTHK 2, kemudian guru non ASN di instansi daerah, lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbud Ristek teman-teman ya. Kemudian pelamar prioritas adalah pelamar atau peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada
seleksi P3K jabatan fungsional guru 2021 di instansi daerah dan belum pernah dinyatakan lulus seleksi P3K jabatan fungsional guru periode sebelumnya, teman-teman ya. Kemudian guru XTHK 2 adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data XTHK 2 pada BKN dan aktif mengajar di instansi pemerintah. Kemudian yang keempat adalah guru non-ASN di instansi daerah terdiri dari pegawai yang terdaftar dalam database tenaga non-ASN pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah. Kemudian guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di data pokok pendidikan Dapodik, Kemendikbudristek dan aktif mengajar minimal 2 tahun atau 4 semester terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar ya. Kemudian pelamar P3K jabatan fungsional guru hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat ia mengajar saat mendaftar ya. Jadi harus melamar pada instansi pemerintah tempat ia mengajar ya. Kemudian pelamar prioritas yang berasal dari luar instansi pemerintah atau dari sekolah swasta disyaratkan memiliki surat izin melamar pada seleksi P3K jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 dari kepala instansi, lembaga atau yayasan, teman-teman ya. Nah, kemudian pelamar P3K jabatan fungsional guru 2024 di instansi daerah wajib memiliki kualifikasi pendidikan minimal lulusan S1, D4 dan atau sertifikat pendidik sesuai surat edaran Direktur Jenderal Guru dan dan Tenaga Kependidikan atau SE Dirjen GTK Kemendikbudristek nomor 1131 garis miring B.B1 garis miring HK.04.01 garis miring 2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2024 ya. Kemudian yang ke-8, kualifikasi pendidikan minimal di atas dikecualikan bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan di wilayah otonomi khusus Provinsi Papua dengan ketentuan pelamar guru TK, SD, pendidikan kesetaraan paket A dan sederajat minimal lulusan SMA atau sederajat dan sudah mengikuti pendidikan guru selama 2 tahun. Nah, jika pelamar guru TK, SD, pendidikan kesetaraan paket A dan sederajat tersebut lolos seleksi P3K 2024, instansi wajib meningkatkan kualifikasi akademik guru tersebut ke jenjang S1 dan D4. Nah, ini untuk teman-teman yang khusus di Provinsi Papua ini bisa SMA, tapi nanti kalau sudah lolos nanti harus meningkatkan kualifikasi menjadi S1 atau D4 ya. Kemudian untuk penyandang disabilitas, pelamar P3K jabatan fungsional guru dikenakan syarat penyandang disabilitas rungu tidak bisa melamar kebutuhan P3K jabatan fungsional guru bahasa Indonesia atau jabatan fungsional guru bahasa Inggris ya. Kemudian penyandang disabilitas daksa tidak bisa melamar ke kebutuhan P3K jabatan fungsional guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ya. Kemudian penyandang disabilitas netra tidak bisa melamar ke kebutuhan P3K jabatan fungsional seni budaya keterampilan, teman-teman ya. Nah, ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.